Halo minasang, genki kah? Yang artinya halo semuanya, baik-baik saja kah? Sehat kah? Oke, kali ini kita akan membahas film sequel Death Note yang ketiga. Film ini diambil dari sisi lain ketika L sudah menulis namanya di buku. Kalian bisa lihat di Death Note pertama dan Death Note kedua. L menulis umur dia hanya sekitar 23 hari lagi. Sebaiknya saya sarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu Death Note 1 dan Death Note 2 agar kalian mengetahui film Death Note ini. Singkat cerita, kemenangan L atas Light dengan kematian Light pada akhir film Death Note yang kedua. Di film Death Note ketiga ini hanya spin-off. Light yang bersisa umur 23 hari lagi harus menyelamatkan dunia dari virus. Bagaimana L menyelamatkan dunia yang hanya tersisa waktu yang terbatas? Apakah L akan bertemu penjahat seperti Leg dan sepintar Leg? Penasaran kan? Penasaran kan? Langsung saja kita mulai filmnya. L, pemuda yang sangat jenius dan suka makan manis. Pemikirannya luar biasa, mampu memecahkan semua kejahatan di dunia yang ia selidiki. L ini hanya tertarik pada penyelidikan yang sulit dan susah dipecahkan. Pada film ketiga ini kita akan melihat banyak L memecahkan kasus. Scene dibuka Naomi yang sebagai agen yang diperintahkan oleh L. L sangat kagum dengan kinerja Naomi yang mampu menyelesaikan semua pekerjaan. Naomi disuruh L yaitu mengerjakan dengan waktu 1 menit. Akan tetapi Naomi dapat menyelesaikan dengan waktu 12 detik dan sangat cepat sekali. Lalu L meminta Watari untuk mempersiapkan bersama pergi ke Jepang. Ia mengetahui bahwa 97% Kira berada di Jepang. Dalam arti bahwa scene ini terjadi pada saat Kira sedang membunuh para kriminal yang membuatnya namanya terkenal sampai ke telinga L. Dan film pun dimulai. 120 hari kemudian, tepatnya di Thailand, ada suatu desa yang terkena virus aneh. Semua orang mati dengan cepat. Ada seorang laki-laki melihat sifat yang sangat kasar ke warga. Kemudian ia beralih ke sebuah candi untuk menjemput anak laki-laki. Laki-laki ini adalah agen F yang ditugaskan oleh L ke Thailand. Ia membawa anak kecil yang diyakini bahwa anak kecil ini memiliki antibodi kebal terhadap virus yang terjadi di desa tersebut. Beberapa tentara meluncurkan rudal dan menghancurkan desa dengan tujuan menghilangkan bukti adanya virus di desa itu. Sebelum agen F itu mati, anak itu berhasil dibawa ke tempat L. Bersama L dia akan tinggal bersama. Kemudian scene berganti di markas L. Watari mendapat berita bahwa agen F telah mati. L kemudian membuka Death Note-nya yang ia sita dari Amane Misa. L menuliskan namanya sendiri di Death Note. Di sini terkuak bahwa nama L yang asli adalah L Lauliet. Dia menuliskan dirinya sendiri dengan kematian 23 hari lagi dengan serangan jantung. Dalam arti kejadian ini 3 hari sebelum kematian Light Yagami dan Watari. Di film sebelumnya, karena saat sebelum matinya Light, L mengatakan bahwa sisa umurnya yaitu 20 hari lagi. Dan saat itu L pun sedang menyelidiki virus yang mematikan ini. Lalu di lain scene, sebuah organisasi pencetus virus mematikan yang sedang dibuat di Thailand. Dr. Kuju adalah rekan dari Dr. Naikaidu, ahli virus. Dr. Kuju dikenal oleh L adalah Ki. Ki adalah seorang yang jenius yang pernah ditempatkan di yayasan atau instansi bersama L dulu waktu kecil. Mereka menggabungkan virus Almazir dan virus Ebola, jadi COVID yang diuji coba di Thailand. Scene berpindah ke lift. Di situ ada Watari dan Misa Amane. Kemudian Watari meninggal karena serangan jantung. Hal ini disebabkan oleh nama Watari yang dituliskan di buku oleh Rem yang kita lihat di Death Note 2 yang lalu. L pun bersedih dan menyesal tidak bisa menjaga Watari. Di scene ini, Light Yagami sudah mati dan Death Note pun ingin dibakar oleh L. Sebelum dibakar buku Death Note itu, Ryuk mengatakan bahwa menggunakan buku ini bisa menjadi dewa. Apakah kau tidak tertarik, L? Lalu L pun bertanya kepada Ryuk, apakah kematian Light sama seperti dewa?
Namun Ryuk terdiam dan pelengah-pelengok dan akhirnya L membakar Death Note-nya. Kemudian Shin berpindah ke petinggi organisasi virus tadi bernama Matoba. Ia ingin menjual virus dan antivirus yang dikembangkan di laboratorium. Matoba bekerjasama dengan Dr. Kuju yang bekerja di laboratorium. Lalu tiba-tiba Matoba membunuh atasannya itu agar tidak ada yang menghalangi dirinya untuk memusnahkan manusia dengan virus. Shin yang berpindah ke markas L yang sudah kesepian dan harus bekerja sendirian melakukan serba sendiri. Walaupun sendiri, dia tetap menyelesaikan kasus yang ia selidiki dengan cepat. Kasus setumpuk gunung bisa diselesaikan dengan waktu 5 hari saja, luar biasa bukan? Kemudian Shin berpindah ke laboratorium. Profesor Makidu yang memiliki anak seorang yang bernama Maki. Setiap hari ia memberikan PR untuk dipecahkan. Dr. Makidu berfirasat bahwa umur dia tidak akan lama lagi. Ia diam-diam memberi kunci untuk mengembangkan virus itu, satu suntikan untuk diberikan kepada Watari. Kemudian ia dibunuh oleh Dr. Kuju. Kejadian itu dilihat oleh anaknya. Ketika ingin bertemu Watari, anak itu malah ketemu L saja dan anak kecil yang bersama L. Ki yang bersama kelompoknya telah menemukan markas Watari yang di situ ada L dan berhasil membuka pintunya. Dr. Ki ini adalah salah satu anak jenius yang berada di yayasan Watari bersama L dulu. Kemudian Maki menyuntikkan virusnya ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian L membawa Maki lari sebelum virus itu menyebar kemana-mana. Di lain scene, kemudian FBI bernama Matsuda datang dan melindungi L. Dia menyatakan bahwa akan melindungi L setelah Watari meninggal. L dan anak kecil memakai sepeda untuk mencari Profesor Matsudo. Di scene ini betapa lucunya L memakai sepeda dengan diiringi anak kecil ini. Hahaha. Singkat cerita, L bertemu Profesor Matsudo. Profesor Matsudo berhasil membuat antivirus dengan bantuan anak kecil dari Thailand tadi. Yang ternyata anak kecil ini begitu jenius. Ternyata cairan penawar virus itu adalah MK atau Medcan, berlimpah di janin. Ternyata tubuh anak kecil Thailand ini memiliki senyawa MK sehingga ia terbebas dari virus yang menyerang desanya. Setelah itu, setelah berhasil menemukan antivirusnya, mereka berpesta untuk makan siang bersama. Kemudian bocah itu menyuruh L meluruskan badannya. Tapi tetap saja L tidak bisa meluruskan badannya. Maki meminta izin untuk ke toilet. Ternyata Maki malah kabur dan malah bertemu dengan Ki. Di sini Maki mencoba membunuh Ki dengan cara menyuntikkan virus ke tubuhnya, tetapi digagalkan oleh kelompok Ki. L yang mengetahui Maki kabur, kemudian L menyusulnya, tetapi Ki telah membawa Maki pergi. Shin berganti ke bandara. Untuk mengelabui pihak bandara, Ki berpura-pura bahwa ia akan mengantar Maki untuk operasi dan akhirnya berhasil. Namun tiba-tiba ada mobil yang menghalangi pesawat. Ternyata itu adalah L. Kemudian L masuk ke pesawat. Namun virus sudah menyebar dalam pesawat. Salah satunya Makoba yang terkena virus itu karena kontak pada Maki. L pun membawa antivirusnya dan membujuk Ki. L percaya bahwa Ki dapat berubah sifatnya jadi baik. L pun berkata kepada Ki bahwa dirinya akan mati. Tersisa waktu 2 hari lagi. Akhirnya L berhasil menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam pesawat dengan memberinya antivirus dari Profesor Matsudo dan anak kecil ini. Dan akhirnya L berhasil menyelamatkan dunia lagi. L percaya bahwa Ki bisa berubah karena Watari mempercayai Ki. Di akhir scene, L membawa bocah kecil Thailand ini ke sebuah yayasan Watari dan kemudian bocah itu diberi nama Nir. Sebelum pergi, L berkata bahwa harapan akan dekat kepada orang yang membutuhkan. Itulah arti kata dari Nir. Kemudian film pun diakhiri dengan L yang sedang berjalan di jembatan. Oke, sekian dari film Death Note ketiga ini. Film ini memang difokuskan kepada kisah L sebelum ia mati. Dan ada sequel Death Note terbarunya pada tahun 2016 kalau nggak salah, yaitu berkisah tentang setelah kematian Light dan L setelah 10 tahun dan generasi terbarunya.
Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.